Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia dengan INDH 05, menjelaskan tentang aktualisasi nilai-nilai korupsi. Adapun nilai-nilai korupsi terbagi menjadi dua. Satu, aksi integritas pemberantasan korupsi. Dua, belajar integritas dari tokoh bangsa. Integritas dapat diartikan sebagai bersatunya antara ucapan dan perbuatan. Dapat juga diartikan sebagai kejujuran atau ketidakmunafikan. 2. Tokoh-tokoh bangsa yang memiliki integritas tinggi. Adapun tokoh-tokoh yang memiliki integritas tinggi yaitu 1. Haji Agus Salim, lahir dengan nama asli Masyhudul Haq atau berarti pembela kebenaran. Lahir di Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda pada tanggal 8 Oktober 1884. Meninggal di Jakarta, Indonesia pada tanggal 4 November 1954, tepat pada umur 70 tahun. 2. Baharudin Lupa, Profesor Dr. Haji Baharudin Lupa, lahir di Pambusung, Balanipa, Pulau Wali Mandar, Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1935, meninggal di Riyadh, Arab Saudi pada tanggal 3 Juli 2001 pada umur 65 tahun. 3. Hogeng Iman Santosa, Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Hogeng Iman Santosa, lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada tanggal 14 Oktober 1921. Meninggal di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2004 pada umur 82 tahun. Beliau adalah salah satu tokoh kepolisian Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kelima, yang bertugas dari tahun 1968 sampai 1971. 4. Muhammad Hatta, Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau yang populer disebut sebagai Bung Hatta, lahir dengan nama Muhammad Attar de Porte de Coq di Hindia Belanda pada tanggal 12 Agustus 1902, meninggal di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun. Demikian beberapa contoh tokoh nasional yang memiliki integritas tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimah, NDH 03. Saya akan melanjutkan materi tentang aktualisasi nilai-nilai korupsi, yaitu benturan kepentingan dan cermin integritas. Benturan kepentingan atau konflik kepentingan secara umum adalah suatu keadaan sewaktu seseorang pada posisi yang diberi kewenangan dan kekuasaan untuk mencapai tugas dari perusahaan atau organisasi yang memberi penugasan, sehingga orang tersebut memiliki kepentingan profesional dan pribadi yang bersinggungan. Persinggungan kepentingan ini dapat menyulitkan orang tersebut untuk menjalankan tugasnya. Menurut Brownspieck tahun 2006 dan Quentin Reid tahun 2008, membiarkan pejabat publik dalam kondisi konflik kepentingan akan mengancam integritas pelayanan publik. Pejabat publik yang mengambil keputusan atau membuat kebijakan strategis dalam kondisi konflik kepentingan menjadi celah masuk praktik korupsi. Yang kedua, tahapan cermin integritas. Mengakui pelanggaran integritas yang dilakukan dan memperbaikinya, mengingatkan dan menegur orang lain bila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang diyakini, menyatakan kepada atasan karena melanggar nilai-nilai dan norma yang diyakini, menguraikan tindakan-tindakan dalam mempraktikkan atau mempertahankan kebenaran. Demikian dari kelompok 1. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korupsi seringkali kita gambarkan sebuah tindakan penggelapan uang atau materi yang dilakukan pejabat daerah ataupun politisi. Kita tak segan mengutuk mereka ibarat tikus-tikus berdasi pemakan uang rakyat. Tapi sadar atau tidak, korupsi bukan sekedar penggelapan uang atau materi. Hal-hal kecil berkaitan dengan karakter PNS di tempat kerja juga seringkali tak lepas dari tindakan korupsi. Contoh kecil yang mungkin sering kita lakukan yaitu korupsi waktu dengan terlambat datang ke tempat kerja. Kehidupan telah diciptakan dengan penuh harmoni. Semua berjalan sesuai dengan orbitnya. Ketika sesuatu mengalami penyimpangan, maka terjadi kerusakan di muka bumi. Korupsi adalah masalah kehidupan.
dampak dan bahayanya bisa berpengaruh secara jangka panjang dan merusak kehidupan. Untuk itu, mari kita membangun kesadaran diri untuk anti korupsi. Dengan memiliki kesadaran diri ini, akan memastikan bahwa seluruh unsur dalam diri kita, baik pikiran, emosi, ucapan, dan tindakan atau perilaku, semuanya akan anti korupsi dan terbangun kebiasaan integritas. Semua bergantung kepada kita, rakyat Indonesia, terutama kita sebagai pegawai negeri sipil. Apakah Anda ingin Indonesia bebas dari korupsi? Mari kita wujudkan bersama.